Assalamualaikum, halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rahma Puji Arianti. Di video saya yang pertama ini, saya akan membahas materi fisika kelas 11 yaitu gelombang mekanik. Nah, sebelum kalian masuk ke materi lebih dalam, kalian harus tahu apa itu gelombang mekanik. Jadi, gelombang mekanik yaitu suatu gelombang dalam perambatannya memerlukan media atau perantara yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Salah satu contoh dari gelombang mekanik adalah suara. Suara akan memerlukan udara atau medium lainnya untuk menyalurkan energi gelombangnya yang digunakan untuk merambat. Jadi, tanpa adanya udara atau medium perambatannya, gelombang suara tidak akan bisa merambat. Oleh karena itu, di luar angkasa, astronot tidak bisa berbicara dan mendengar suara astronot yang lain tanpa memakai alat bantu komunikasi elektronik. Oke, lalu kita akan bahas tentang sifat gelombang mekanik dan ciri-ciri gelombang mekanik. Kita bahas yang sifat gelombang mekanik dulu ya. Sifat gelombang mekanik yang pertama yaitu dipantulkan atau refleksi. Dan yang kedua ada dipadukan atau interferensi. Yang ketiga ada dibiaskan atau refraksi. Dan yang keempat, sifat gelombang mekanik yaitu dibelokkan atau disebarkan, atau disebut juga dengan difraksi. Lalu, apa aja sih ciri-ciri gelombang mekanik? Ciri-ciri yang pertama yaitu gelombang mekanik memerlukan alat atau perantara untuk bisa berpindah. Dan yang kedua, gelombang tersebut mempunyai panjang gelombang. Panjang gelombang yang dihasilkan gelombang transversal dan gelombang terpolarisasi itu sangat berbeda. Panjang gelombang transversal bisa diukur dari bukit, puncak, dan dasar gelombang. Lalu ciri-ciri yang selanjutnya memiliki periode gelombang. Periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan untuk bisa menempuh satu gelombang. Dan yang selanjutnya adalah frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang merupakan jumlah gelombang yang dihasilkan setiap detik. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu memiliki cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang merupakan suatu jarak yang ditempuh oleh gelombang penuh setiap detik. Kemudian kita harus tahu nih, apa aja jenis-jenis gelombang mekanik. Berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang mekanik ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan suatu jenis gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Contohnya yaitu gelombang pada tali, gelombang cahaya, gelombang permukaan air, gelombang geser, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan jenis gelombang yang mempunyai arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Contohnya gelombang pada selinki, gelombang bunyi di udara, gelombang pada bekas, dan lain-lain. Next, saya akan bahas tentang difraksi dan interferensi gelombang mekanik. Oke, difraksi dan contoh difraksi gelombang mekanik. Kalian tahu nggak sih apa itu difraksi? Difraksi merupakan lenturan yang disebabkan oleh penghalang berupa celah-celah sempit. Jika celah berukuran lebar, maka difraksi tidak terlihat jelas. Tetapi jika celah dipersempit, maka difraksi akan tampak jelas. Celah bertindak sebagai sumber gelombang yang berupa titik. Nah, muka gelombang yang melalui celah ini akan dipancarkan berbentuk lingkaran-lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya. Contoh peristiwa difraksi adalah saat kamu bisa mendengar suara mesin mobil di tikungan jalan, walaupun kamu belum melihat mobil tersebut karena terhalang oleh bangunan tinggi di pinggir tikungan. Jalan ini kita umpamakan sebagai celah. Nah, celah ini kan bertindak sebagai sumber gelombang. Jadi, kita bisa mendengar suara mesin mobil meskipun kita belum melihat mobil tersebut. Selanjutnya, interferensi dan contoh interferensi gelombang mekanik. Interferensi gelombang adalah perpaduan gelombang ketika dua atau lebih gelombang tiba di tempat yang sama pada saat bersamaan.
Interferensi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu interferensi konstruktif dan juga interferensi destruktif. Interferensi konstruktif yaitu jika puncak gelombang bertemu dengan puncak gelombang lain, maka interferensi tersebut saling membangun. Interferensi destruktif yaitu jika puncak gelombang bertemu dengan dasar gelombang, maka terjadi interferensi yang saling melemahkan. Contohnya adalah ketika kamu ada di antara dua loudspeaker dengan frekuensi dan amplitudo yang sama atau hampir sama, maka kamu akan mendengar bunyi yang keras dan lemah secara bergantian. Nah, sekarang adalah bagian terpenting yang harus kamu ketahui, yaitu rumus gelombang mekanik. Ada beberapa persamaan yang perlu kamu ketahui dalam menyelesaikan soal tentang gelombang mekanik. Yang pertama yaitu rumus periode gelombang. Rumusnya yaitu T sama dengan T kecil per N atau T sama dengan 1 per F. Dan yang kedua adalah rumus frekuensi gelombang. Rumusnya F sama dengan N per T atau F sama dengan 1 per T. Dan yang ketiga adalah rumus periode gelombang, yaitu V sama dengan lambda F atau sama dengan lambda per T. Dengan keterangan sebagai berikut. T besar sama dengan periode dalam satuan sekon, T kecil adalah waktu dalam satuan sekon, N yaitu banyaknya gelombang, F adalah frekuensi, V sama dengan cepat rambat gelombang satuannya meter per sekon, lambda sama dengan panjang gelombang dalam satuan meter. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal gelombang mekanik. Sebuah gabus terapung di puncak gelombang air laut yang jarak antara dua bukit gelombang terdekat 2 meter. Gabus berada di puncak lagi setelah 1 detik kemudian. Kecepatan rambat dan panjang gelombang adalah A. 4 meter per sekon dan 4 meter, B. 4 meter per sekon dan 2 meter, C. 2 meter per sekon dan 4 meter, D. 2 meter per sekon dan 2 meter, E. 2 meter per sekon dan 1 meter. Nah, saya sudah buatkan sketsa dari soal tersebut. Sebuah gabus terapung di puncak gelombang air laut. Ini gabus yang terapung di puncak gelombang air laut. Yang jarak antara dua bukit gelombang terdekat itu 2 meter. Jaraknya antara dua bukit terdekat yaitu 2 meter. Gabus berada di puncak lagi setelah 1 detik kemudian. Gabus ini akan berada di sini setelah 1 detik kemudian. Kecepatan rambat dan panjang gelombang adalah. Mari coba selesaikan soal tersebut. 1 lambda sama dengan jarak 2 bukit gelombang yang berdekatan. Maka 1 lambda sama dengan 2 meter. Diketahui di soal tadi, jarak bukit yang berdekatan itu adalah 2 meter. Maka lambda sama dengan 2 meter. Diketahui waktu yang dibutuhkan oleh gabus untuk sampai di puncak bukit yaitu 1 detik. Maka periode atau T sama dengan T kecil per N. Sama dengan 1 per N yaitu jumlah gelombangnya tadi. Terlihat bahwa adanya 1 gelombang. Jadi 1 per 1 meter per sekon sama dengan 1 meter per sekon. Dari data tersebut, maka cepat rambat gelombang atau V sama dengan lambda dibagi periode. Sama dengan 2 per 1 meter per sekon. Sama dengan 2 meter per sekon. Jadi, kecepatan rambat dan panjang gelombang adalah 2 meter per sekon dan 2 meter yang terdapat pada opsi D. Sekian video dari saya tentang gelombang mekanik. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.